kita akan mencoba ya sharing apakah nanti satu frekuensi atau nanti masih ada perbedaan frekuensi tentang optimalisasi. Oke, dari Santi Yanuar, malam Pak Hendri. Oke, malam juga nih. Memang kondisinya malam. Baik, kita mulai saja seperti biasa, seperti pembicara yang pertama. Saya juga ada puisi yang saya baca. Ini puisi udah lama sih. Saya akan mencoba membaca ulang puisinya, tapi bukan saya yang mengarang. Beta janji, beta jaga. Kan ya, dari bahasa Inggris kan, kalau nanti konstruksinya ini mau diteruskan, ya harusnya ditata mulai sekarang. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau ini yang guru-guru ya, yang dosen nanti dulu ya, yang dosen nanti dulu. Yang Bapak Ibu guru, kita menggunakan diksi ini ya, kita sepakati dulu bahwa diksi Merdeka Mengajar ini posisinya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke sini, Bapak Ibu ya, nah di sini nanti terlihat jelas bahwasanya Bapak Ibu harus melihat ini prinsip dasar. Kalau ini belum dicek ya kita akan sulit satu frekuensi. Jadi mulai prinsip dasar kepengajaran, ini ada profil maksudnya apa, memang ini harus media ini harus masuk dulu. Kalau ini media ini belum masuk, ya kita nggak sefrekuensi. Jadi mulainya kayak apa, nanti ada Pak diajar tuh gimana, sekolah reguler tuh fasenya kayak apa, dan seterusnya, sekolah luar biasa itu fasenya apa, sinkronnya ada di media ini, optimalisasinya ada di sini. Namun ini baru satu pilihan Bapak Ibu, satu pilihan. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu nanti membuat pilihan ini baru satu opsi. Jadi itu ya Bapak Ibu. Pertama frekuensinya kita samakan dulu bahwa ini adalah Merdeka Mengajar untuk guru. Nah, oke ya, kalau ini satu frekuensi nanti kita bisa lanjutkan. Kalau ini tidak sefrekuensi nanti ya memang sulit untuk kita maju. Nah, konstruk yang kedua adalah kita misalkan ya, ini contoh saja ya, contoh. Nah, ini tidak bisa merdeka kalau begini, misalkan begini, edutopia. Oke, kita buka. Nah, pada saat Bapak Ibu guru mencari sebuah konstruk baru, belajar itu opsinya kayak apa? Kalau mau merdeka itu merdeka yang kayak apa? Nah, kalau nanti Bapak Ibu mengatakan, ya Allah sulitnya, karena ini bahasanya memang bahasa, ya mungkin yang sudah TOEFL tinggi kan tidak ada masalah ya, TOEFL tinggi tidak ada masalah. Kalau begini kan ya repot ya, kalau sudah begini kan ya mau gimana dan sebagainya. Nah ini merdekanya mengajar bagaimana, ini guru loh ya, bukan siswa, ini bagaimana guru mencari opsi-opsi itu. Jadi mengoptimalkan media itu bagaimana, karena kalaupun itu sudah siap semua, sebenarnya konstruk teknologi itu sudah siap, tinggal klik kanan kan bisa ditranslate kan ya, dari bahasa Inggris kan bisa langsung ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Tinggal ini optimal sekali. Kalau Bapak Ibu nanti membaca, wah ternyata banyak sekali cara mengajar menggunakan media-media itu banyak sekali. Karena memang konstruksinya ini memang konstruksi kita yang memang sulit ya. Kondisi Indonesia itu tidak sanggup mengatakan bahwa tulisan itu menjadi nomor satu. Tidak, karena sebanyak suku di Indonesia itu yang memiliki bahasa tulis sangat sedikit sekali. Sehingga ini saya mengatakan perlu sekiranya kita melihat ya. Ternyata mereka itu cukup luar biasa ya. Hanya mengandalkan umpan balik saja. Itu sudah mengoptimalkan, memberdayakan siswa. Medianya cuma umpan balik ya. Jadi hanya untuk itu saja luar biasa kekuatannya loh kayak begini. Jadi sekarang kita yang menjadi masalah loh. Lantas yang itu Bapak, project problem based learning itu kayak apa? Mari kita cek. Sebenarnya apa masalahnya? Ini yang terbaru ya. Ini dibuat 24 Juni 2022. Baru ya? Oke, sepakat ya ini. Ini sepakat. Sekarang mari kita cek. Kenapa kita seperti ini misalkan ya. Saya
mengatakan project ya, kita cari. Nanti silakan nanti dicoba aja. Project based learning. Oke. Sekarang kita mencari project based learning. Ya, gini kan biasanya saya ngikuti aja kebiasaan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Kita cek. Nah, sekarang mari kita lihat tahun berapa dimulai project based learning. Bapak Ibu lihat, 1897. Bayangkan. No, gimana? Lama toh? Sudah lama kan? Indonesia sekarang baru nih. Bagi Indonesia sangat baru sekali. Jadi itu dimulai oleh John Dewey ya. John Dewey itu Amerika ya, filosofer. Nah, kita tidak tahu akhirnya menjadi masalah, bahkan sering berantem. Mana yang betul? Project based learning atau problem based learning? Itu sama. Jadi karena kita tidak meruntut keilmuan itu, maka kita akan sulit untuk menemukan sebenarnya secara konstruktivis. Nah, inilah menjadi masalah. Sebenarnya ini akarnya Merdeka Belajar itu. Jadi bukan model-model itu. Jadi akarnya adalah konstruktivisme. Dari situlah maka pembelajaran itu sekarang berubah. Oke, saya stop dulu sharingnya. Saya stop. Mari kita coba. Apakah Bapak Ibu sekarang, kalau ini kita konstruk kita ya, ini kan kalau Merdeka Belajar itu seperti ini, kalau Merdeka Mengajar seperti ini. Saya konstruk. Apakah Bapak Ibu rela? Ini hanya masalah tanda kutip. Kalau itu Merdeka Belajar berarti student centered learning. Jadi siswa menjadi menjadi subjek pemiliknya. Nah, kalau Merdeka Mengajar berarti nantinya apakah rela Bapak Ibu menyerahkan dan mendeklar bahwa Bapak Ibu itu bukan satu-satunya sumber belajar. Itu saja. Konstruk ini menjadi lebih ringan kalau kita definisikan. Jadi kalau mengoptimalkan media berarti Bapak Ibu itu hanya salah satu. Oke, salah satu aja ya. Salah satu. Oke, sekarang saya tunjukkan salah satunya di mana. Baik, nanti kalau Bapak Ibu mau coba-coba, kita bikin kita bikin situs ya. Kita ambil resomer.com. Nah, pada saat ini kita jalankan, kita akan melihat tulisan Tuhan panjang kali lebar. Ini segini banyak, umpan balik adalah dan seterusnya. Ini kalau kita copy atau dari sini aja lah. Dari sini kita copy ya. Dari sini kita copy, terus kita masukkan ke situ. Kita masukkan ke resumer. Begini kan. Maka dia akan melakukan resumer. Kalau biasanya dulu konstruk ini dilakukan oleh guru-guru untuk melakukan konstruksi ya. Oh, ini menjadi seperti ini, menjadi singkat. Ini bayangkan, dia dalam waktu singkat dia sudah bisa membuat 55%. Jadi dari bacaan yang panjang, maka dia akan menjadi 50%. Maka teori seperti ini, kalau itu mau diteorikan, itu gampang ya. Teorinya namanya, kalau mau belajar terus ya, teori optimalisasi ini adalah ini. Kalau mau ya, ini konstruksinya adalah micro learning. Jadi micro learning. Nanti kalau Bapak Ibu, ini ada micro learning. Nah, konstruk inilah mengapa bahwa tulisan-tulisan panjang itu nantinya dibuat menjadi lebih ringan, lebih rinci, lebih padat dan sebagainya, dioptimalisasi dan sebagainya. Dan itu adalah teorinya sih gede banget, namanya micro learning ya. Micro learning teori gede, tapi oleh beberapa software seperti ini itu menjadi bahan yang ringan. Jadi mau diparafrase juga boleh, mau di-copy boleh, mau dibuat doc dan sebagainya, itu semuanya oke. Nah, ini bahasanya. Sekarang saya ambil dengan bahasa Indonesia gitu ya. Dia akan meresumer ulang gitu ya. Nah,
Dan ini sungguh luar biasa gitu ya, ada otomatisnya, ada yang manual gitu ya. Manual itu bagaimana, seberapa pengen kita meringkasnya. Bayangkan kalau ini saya ringkas segini kan lumayan untuk tugas mata pelajaran meringkas. Anak-anak meringkas ya, ternyata bisa diringkas seperti ini. Inilah membaca cepat. Teori micro learning membaca cepat. Bapak Ibu, maaf, ini saya maaf, saya belum ini bukti kalau saya itu betul-betul pikun banget. Saya share kembali. Saya resumer. Ini ada resumer ya. Ada resumer, saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Ini ada resumer. Oke, ada resumer. Tulisan yang panjang tadi saya copy, saya masukkan ke resumer.com. Ini ya, softwarenya seperti ini. Saya copy gitu. Nah, dia otomatis akan melakukan ringkasan. Ini bisa otomatis. Bisa juga manual. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu memang dijamin. Ini guru ya. Sekali lagi bukan siswa. Ini anunya guru ya. Nah, ini kalau dimanualkan kan bisa turun ya. Bisa turun tergantung berapa keinginannya ya, mau diringkas berapa. Nah, akhirnya guru dengan cepat menemukan model-model pembelajaran. Jadi ini harus dikuatkan di pengajaran. Nanti oleh karena itu kalau nanti Bapak Ibu nanti konstruknya adalah mau micro learning, jadi jangan membaca yang lebar-lebar ya. Kita membaca yang sedikit ini. Nah, ini ada software. Dengan demikian sebenarnya kita dibantu oleh apapun ya dalam mencari. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat ini adalah opsi yang pertama, maka Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif dengan opsi yang banyak. Nah, kalau begitu, saya ingin kembalikan sebenarnya, apakah sebenarnya permasalahannya sampai di sini? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Saya pengen tahu sebenarnya kalau mau saya jujur gitu ya, saya pengen tahu sebenarnya adakah permasalahan utama dari teman-teman ini pada waktu mengajar. Mesti pertanyaannya itu pasti ya, iya kalau di daerah yang capital ya, daerah kota dan sebagainya. Kalau di daerah desa kan menjadi masalah. Sebenarnya ini nanti akan kita jabarkan dari sana. Baik, ini pertanyaan pertamanya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa project based learning itu sudah lama, tahun 1800, dan itu sekarang dijalankan sekarang. Betapa lamanya. Saya mengatakan ini udah lama. Kalau jenengan menyebut kadaluarsa pun saya juga terima aja, tetapi perkembangannya kan banyak. Tetapi begitu mengenal teori baru namanya micro learning, kayaknya menjadi permasalahan baru. Loh, ini apa lagi? Oke, yang sekarang. Kalau yang sekarang saya bilang lagi ada yang baru. Katanya ini adalah flip classroom. Itu terbaru katanya. Oke, mari kita cek. Siapa yang pertama kali? Ini gampang. Flip learning itu, Nah, flip learning ini dalam Wikipedia itu dimulai oleh orang orang Ukraina yang akhirnya hijrah ke Rusia. Ini kalau nanti jenengan akan melihat itu namanya, saya nggak tahu bacanya gimana. Ini ada Militsa Netkina, itu saya nggak tahu ya. Itu tahun 1984. Konon ini adalah yang pertama kali menjelaskan flip learning, dan sekarang sudah banyak yang menjelaskan itu. Oleh karena itu ternyata itu sudah lama Bapak Ibu. Teori itu lama. Jadi kalau kita optimalisasi ternyata menjadi ilmu baru. Nah, sama dengan Merdeka Belajar apapun, ini kalau dikulik-kulik lagi, itu nanti akan menjadi istilah baru lagi. Namun daripada confuse gitu ya, daripada bingung, itu ya
maka kita harus mencari duduk perkaranya dulu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba seperti saya ini, akhirnya Bapak Ibu akhirnya paham bahwa itu bukan barang baru, gitu ya. Jadi konstruksi ini bukan barang baru, lama sekali, itu lama. Oke, lantas apakah betul? Ini yang mulai agak capital ya, mulai agak capital sekarang. Mulai ke kota-kotaan itu ya. Apakah betul online itu online itu sudah lama dibangun juga? Ya, online itu medianya dulu namanya, kalau saya ini supaya gampang ya, nanti Bapak Ibu caranya nyari. Saya tunjukkan caranya nyari supaya nanti Bapak Ibu juga bisa merunut ya. Keilmuan itu kan nggak bisa langsung ketemu mak keduduk ya dalam bahasa Jawa. Harus dirunut. Awalnya itu adalah korespondensi. Gini ya, caranya mencari biasanya korespondens. Oke, ketemu ya. Ini sudah ketemu, terus Bapak Ibu cari. Jadi kalau kesulitan dalam bahasa Indonesia, caranya Bapak Ibu translate saja, biar gampang. Saya lebih clear ke sana ya. Nah, korespondens ini sudah lama sekali. Ini sudah mas. Maaf, ini gini, translate-nya kurang ya. Korespondensi dalam pembelajaran. Nanti kalau Bapak Ibu caranya ya bodoh-bodohan kayak saya juga nggak begitu pinter-pinter amat gitu ya. Ini koresponden ini misalkan kalau Bapak Ibu ingin cari aja begini. Nah, gini kan, ini mengoptimalkan. Nah, kalau udah ketemu, ternyata korespondensi itu asalnya distant education. Jadi yang namanya pembelajaran distant, berjarak, PJJ gitu ya, itu diawali dari yang namanya koresponden. Teorinya koresponden. Jadi kalau kita cek ulang ke Wikipedia, gampangnya saja, kapan dimulai koresponden itu? Waduh, luar biasa. Ini ada sekolah di Boston. Itu 1728, itu cikal bakalnya koresponden atau pendidikan jarak jauh, luar biasa. Sekarang pemiliknya adalah universitas terbuka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita terlalu terlalu gitu ya. Itu sudah lama sekali di Boston itu ya, Boston atau gimana bacanya, itu 1728. Bapak Ibu, kalau optimalisasi sudah seperti ini, maka jelas sudah kita berada di ujung-ujung dan kita cenderung dikagetkan saja. Jadi media-media itu sudah ada sebenarnya. Sekolah-sekolah itu sudah ada dan itu sudah dimulai sejak lama. Jadi bukan lagi masalah itu. Oke, itu cara mencarinya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu terpaksa harus mencari kesana kemari, ya tentunya dengan konstruk seperti ini. Jadi bahasalah yang menjadi masalah sebenarnya. Mengapa kita terlambat? Itu karena language, karena bahasa. Seandainya ini Bapak Ibu sudah melakukan konstruk seperti ini dengan cara klik kanan dan translate, maka sebenarnya bahasa itu bukan menjadi kendala. Jadi Bapak Ibu semakin advance dengan menggunakan bahasa. Bapak Ibu, optimalisasi bahasa adalah optimalisasi untuk kita, bukan untuk kegiatan apapun. Nah, oleh karena itu semua produk kita gunakan yang free, ya termasuk ini adalah produk free. Kira-kira optimalisasi itu dulu. Saya tidak tahu apakah ini nanti dijeda dulu ya dengan pertanyaan. Saya memang lebih baik point to point ya, poin-poin supaya nanti jelas. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa optimalisasi bahasa itu utama dalam sebuah konstruksi. Oke, sampai sini dulu mungkin saya pengennya sih ada beberapa hal yang mungkin ingin saya ketahui, tapi boleh atau enggak, atau nanti ada waktu khusus. Mbak siapa ya? Mbak Nadia ya tadi, siapa? Mbak Anissa. Moderator? Mbak Anissa, Pak. Mbak Anissa. Apakah nanti ada waktunya khusus atau kita memulai pertanyaan bisa sekarang? Kalau dari kami itu ada waktunya khusus. Oh, ada waktunya khusus. Akhir setelah dijelaskan. Kita dilanjutkan ya.
Lanjutkan. Ya, Nah, boleh langsung dilanjutkan. oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini memang agak cerewet nih, anunya apa? Pematerinya ini agak ribet ini. Baik, yang kedua, memang optimalisasi dari media itu adalah kita sekarang harus terbuka. Jadi sudah bahasa ya, sudah bahasa, saya share kembali, ini harus terbuka, nggak boleh kita sebenarnya hebat kita. Oke, semuanya saya oke. Nah, mari kita cek. Bagaimana sih konstruksi anak membuat buku? Karena biasanya ini masalah di daerah daerah 3T ya, kemarin tuh masalah juga ini di 3T. Ini saya ngikut ya, ini karena saya mencoba, ternyata teman saya itu nyaranin yang ngeduh, saya itu malu betul. Ini ada teman mahasiswa saya juga menyarani, Pak, Indonesia itu terlalu lebay gitu. Jadi ini orang asli sono ya, orang asli sono. Saya jadi begini, saya translate dulu aja ya biar jelas. Jadi apakah kita harus mencari dengan bahasa itu atau tidak? Itu buku dibuat oleh siswa, atau nanti siswa bisa membuat sendiri. Cuman ini kita ganti Korea ya, Korea. Oke. Jadi kita mencari di Korea. Jadi kita inginnya natif ya, Jadi saya tidak ingin nanti ini orang kedua atau ini asli. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini gimana bahasanya. Saya juga nggak paham ya. Pokoknya saya pengennya ini. Oke, saya googling. Google, saya masukkan. Wallahu alam bisawab. Saya juga saya juga bingung gitu ya. Kalau mau jelasin. Oke. Nah, saya tuh tanya, mereka itu membaca apa? Gitu ya, membaca apa? Medianya itu membaca apa? Ternyata bukunya ini tebel, Bapak Ibu, bukunya ini, tapi yang ngarang ini siswanya sendiri hanya 4 lembar. Jadi terdiri dari gambar sama ini. Saya malu gitu ya. Ternyata orang Indonesia itu lebih kaya gitu ya. Lebih kaya. Karena apa? Mereka diberi kesempatan untuk membuat buku seperti ini. Saya baca ya. Nah gini, mereka diberi kesempatan untuk membuat buku, kemudian buku itu dikerjakan dalam waktu 1 bulan, 4 lembar ini. 4 lembar ini 1 bulan, dibuat ada gambarnya, terus di sini ada tulisannya. Dan itu dimasukkan ke perpustakaan. Dia hitung-hitung, kalau 1 bulan 1 orang itu 1, gitu ya, maka 1 bulan kalau siswanya itu 20, maka dia dapatkan 20 buku. 20 buku Bapak Ibu. 20 buku. Kalau 1 tahun ya banyak buku. Nah itu kalau 1 bulan 3 kelas saja, kelas 1 sampai kelas 3 atau 1 fase gitu ya. Itu sudah lumayan 60 buku. Nah ini buku-bukunya kayak begini. Bayangkan, saya itu sampai, ya Allah gitu ya. Nah ini sudah diterapkan ini di sekolah, salah satu sekolah di Batu. Sudah mulai menerapkan, ternyata buku-bukunya sekarang diganti ini. Nah akibatnya apa? Dengan mengoptimalisasi seperti ini, kita jadi orang Korea ternyata itu bikin buku sendiri anak-anaknya itu. Makanya kok kreatif ya. Saya itu dulu bingung. Saya pikir itu mereka baca buku dari mana gitu ya. Kok pinter-pinter. Jadi mereka hanya membuat buku 4 lembar gitu. 4 lembar itu seperti ini. Jadi kita baru terbuka ya setelah bahasa lepas gitu ya. Kita terbuka caranya. Jadi caranya Bapak Ibu cari mana yang ini mungkin bisa diganti-ganti ya. Ini bisa diganti-ganti, mau Korea, mau silakan kalau mau cari di Spanyol apa begitu Bapak Ibu. Kita itu mencari itu bebas. Tapi ada ikatannya di sini. Di sini ada ikatannya bahasa. Jadi bahasa yang ada di sana. Jadi mencarinya itu Bapak Ibu, mencarinya. Jadi Bapak Ibu supaya nggak dikira kita itu hanya satu opsi dari kementerian saja. Caranya harus menggunakan bahasa. Keterbukaan ini menjadi penting gitu Bapak Ibu. Jadi penting. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak seperti ini ya akan ditinggal gitu. Karena mereka pun juga mencari dengan konsep ini.
bahasanya kita lepas gitu ya. Jadi kita bisa mencari kemana-mana. Seandainya pun kita ingin mencari tutoring, caranya, buku dan sebagainya, saya juga nggak tahu ya. Ini saya buka aja. Ini yang oke. Kira-kira ya saya nggak tahu ini. Ya ini saya juga nggak paham gitu. Saya buka aja. Dan begini. Nah, dari konsep itu maka kita akan semakin leluasa. Oke, nah ini harganya ya nggak tahu. Cari yang lain aja. Ini harganya kayaknya atau apalah. Ini cari ini yang Go aja ya. Ini government ini ya. Kalau Go ini kan terpercaya ya. Nah, ini Go KR ya. Jadi kalau MU Go, ini Go itu berarti, nah ini kan terpercaya ini, tingkat